Ya, teman-teman, oci atau duri hitam yang kita tanam pada 19 April 2021, saat ini besaran pohonnya sudah segini ya teman-teman. Kira-kira bisa perkirakan nggak ini tangan saya tidak terlalu gemuk ya, lebih tepatnya agak kurus sih sebetulnya. Ini sudah kayak gini lah besarnya, dan rantingnya juga Masya Allah teman-teman, keren banget, dan buahnya juga sehat. Buah ini keluar karena alami, bukan karena dikasih hormon atau dipacu, melihat dari tangkainya teman-teman. Dan duri hitam ternyata memang adalah jenis yang cukup ganja, bahkan di Bali, bahkan di tanah di Bali seperti ini ya teman-teman ya, kayak gitu. Kita akan coba lihat pohon-pohon yang lain juga, karena di sini ada juga musangking, kemudian tentunya ada juga durian bawor, serta ada banyak sekali pohon mangga. Tapi kita mau fokuskan ke oci dulu teman-teman. Ada beberapa pohon oci yang saat ini sedang berbuah, bahkan juga disusul dengan bunga-bunga durian yang bermunculan. Nah, hal ini tentunya menjadi informasi yang penting teman-teman. Beberapa waktu lalu atau di video-video kita yang terbaru ini, kita sering membahas tentang oci, bagaimana kemudian pertumbuhan oci atau kecepatan berbuahnya itu memang lumayan oke begitu, hampir sama dengan jenis durian bawor. Nah, seperti yang ada di pohon ini, dengan usia tanam yang kurang lebih sama pada hari itu juga di 19 April 2021, saat ini pohon sedang mengeluarkan bunga yang begitu lebat, serta sudah mulai mengeluarkan buah seperti itu teman-teman, sudah mulai berbentuk. Dan untuk informasi yang kami dapatkan dari ownernya yang kebetulan saat ini tidak bisa hadir di lokasi begitu, jadi ini adalah buah yang kedua kalinya teman-teman. Yang pertama sudah enak dimakan, tetapi waktu itu kami tidak bisa datang kemari, dan kami diberi kabar saat ini sedang berbuah lagi. Kemudian kami datang untuk jalan-jalan ke kebunnya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman kelakuannya si oci ini, atau karakteristik si oci ini. Jadi dia sudah mulai besar, lalu disusul lagi dengan bunga. Ini adalah hal yang memang sangat menguntungkan bagi teman-teman para penanam atau petani durian, sehingga dalam satu pohon itu nantinya dia tidak serentak panennya, tidak hanya sekali, tetapi bisa panjang, bahkan sampai 3-4 bulan itu satu pohon itu masih tetap ada aja. Bayangin ini, yang ini sudah mulai besar, lalu yang ini nanti juga dia akan mulai membesar lagi, pecah bunganya, baru nanti dia akan mulai menjadi durian. Nah, di atasnya sudah mulai ada tanda-tanda bunga berubah atau on the way ke durian. Kira-kira begitu ya teman-teman. Dan mohon maaf nih kalau ngomongnya lumayan terseok-seok nih teman-teman, lumayan terputus-putus, karena sekali lagi ini adalah kebun yang sangat bersejarah. Jadi ada kejadian yang luar biasa teman-teman ya di sini waktu itu. Tapi kita nggak akan bahas itu karena kita mau bahas durian juga. Duriannya dulu begitu. Ini adalah pohon oci, pertumbuhannya sangat baik. Di sebelah sini ada musangking yang tidak terlalu baik pertumbuhannya begitu. Ya memang kita harus jujur ya teman-teman, apapun yang ada di kebun ini, inilah yang terjadi. Kan kira-kira gitu. Jadi jangan diambil yang bagus-bagus tok, yang jelek juga diambil. Gitu. Nah, kita mau lihat durian bawornya. Nah, pada 3 tahun yang lalu di bulan April 2021, ternyata Republik Bibit sudah melakukan pola penanaman sistem busut ya teman-teman. Jadi ya kalau nggak ada bukti video kan nggak akan bisa ngomong seperti ini ya teman-teman. Jadi ada yang bilang no picture atau no video itu sama dengan hoax gitu ya. Jadi di saat sekarang baru mulai ngetren yang namanya basat busut gitu, atau busut semi atau apapun itu, ternyata Republik Bibit sudah menggunakan cara ini sejak lama. Itu buktinya teman-teman. Ini kamera saya bikin agak wide biar terlihat semuanya, kelihatan agak cekung begitu ya teman-teman ya. Jadi supaya cekung apa cembung sih kalau gini? Ya pokoknya itulah ya teman-teman, bahwa alhamdulillah kami sudah melakukan pola penanaman model busut seperti ini sudah sejak 3 tahun lalu, bahkan jauh sebelum akhir-akhir ini banyak yang beredar tentang penanaman sistem busut dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah Republik Bibit sudah mengenal sistem itu.
bukan berarti kami gila atau kami berharap untuk disanjung begitu, tidak. Tetapi sesimpel kita kepingin jujur di dalam sebuah tayangan video. Akuilah jika memang itu karya seni orang lain, kita harus secara gentleman ngomong begitu ya. Jangan mentang-mentang atau jangan ojo dumeh lah, kalau orang Jawa bilang itu ojo dumeh gede, ojo dumeh ngetop jur semuanya mau diakuisisi atau semuanya mau diklaim bahwa itu adalah cara yang ditemukan sendiri. Saya tidak sedang berada pada posisi menyindir siapapun atau menyenggol siapapun, karena kita tidak suka senggol-senggol, kita lebih suka ngopi bareng. Begitu kawan-kawan. Sekali lagi, kalau ada yang bilang tanam ini nggak cocok, tanam itu nggak cocok, kawan-kawan, hari ini kita sedang berada di Bali. Dengan kondisi tanah yang seperti halnya di Bali, seperti apa teman-teman mungkin akan tahu bagaimana kemudian kondisi tanah di Bali. Dan untuk lokasi kita kali ini berada di ketinggian, nah ini biar nggak terjadi salah sangka, kita akan cek di Google Map teman-teman. Kok Google Map sih? Kita akan coba cek di aplikasi elevator lah, gitu bahasanya gitu lah teman-teman. Kita lagi fokus jalan-jalan sambil jalan-jalan ke durian Oji-nya teman-teman. Itu di sana ada yang sudah mulai besar ya. Kita balik dulu, kita adu dulu kameranya seperti ini. Ya teman-teman, jadi kita saat ini berada di kisaran 50 meter di atas permukaan laut. Tapi kayaknya error deh ini teman-teman, karena ini tuh lokasinya ada di dekat Pantai Lovina. Jadi ini ke Pantai Lovina, ke pantai, ke bibir pantai, itu paling 2 kilo nggak ada teman-teman. Jadi kalau di sini 53 meter di atas permukaan laut, saya kok agak nggak yakin ya. Kalau di prediksi saya ini paling sekitar 10 meter di atas permukaan laut ya. Oke lah, taruhlah dia ada di ketinggian berapa tadi tuh, 50 meter di atas permukaan laut, nggak apa-apa, biarin lah segitu. Tapi itu bukan dataran yang tinggi. Artinya karakteristik tanahnya juga saya kira tidak akan jauh berbeda dengan tanah-tanah di dataran rendah yang lainnya. Tapi teman-teman boleh lihat betapa duri hitam bertumbuh atau tumbuhnya sangat baik, bahkan sekarang sudah berbuah seperti ini. Kita akan foto dulu. Nah, ini kan kadang-kadang suka ada yang nanya aja, suka ada yang curiga kalau ini tuh bohongan. Teman-teman, saya mau kasih lihat tangkainya dari awal sini ya. Kelihatan nggak bos tuh bos? Dia benar-benar buah atau memang di apa namanya, dilem atau tempelan gitu ya. Ini ada, mohon maaf saya tidak bisa syuting secara full, saya punya wajah karena saya pegang kamera sendiri. Jadi ini bisa mewakili teman-teman ya. Ini adalah tanda tanda lahir, bukan tanda lahir. Nah ini pohon atau oci yang sedang berbunga. Ada di dekat pangkal pohon seperti ini. Ya, secara pertumbuhan sangat baik, daunnya juga sangat sehat. Jadi Masya Allah teman-teman, ini keren. Yuk kita geser lagi yuk. Musangkingnya kelihatan pertumbuhannya kurang bagus ya. Tuh. Nah itu sudah ada yang berbuah. Teman-teman, saya merinding tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Saya merinding lihat tanaman yang benar-benar kita antar dan kita bantu tanam waktu itu, hari ini sudah mulai berbuah. Dan saya masih bisa melihat, bisa mendatangi begitu, walaupun ini bukan kebun saya, tapi teman-teman rasanya Masya Allah, di dalam hati saya tuh getar teman-teman, sampai deredek teman-teman. Nih ocinya yang ini ada 4 kilo nih. Yang satu mungkin sekitar 1 kilo 11 on lah, mungkin sekitar 11 on. Tetapi yang satunya ada 4 kilo teman-teman. Nanti kita akan shoot dari sebelah sana, takut dikira bohongan ya teman-teman ya. Karena sekarang ini udah banyak orang yang masih belum percaya tentang potensi durian Indonesia ini teman-teman. Nah ini ya, tuh. Bahkan buahnya menurut saya boleh dibilang cukup besar di usia pohon yang baru 3 tahun, dengan kondisi pohon yang modelnya kayak bonsai begini, miring-miring kayak gitu. Ada kaki 4 itu malah teman-teman ya. Untuk awal tanam dulu di sini itu kita nanam, kalau nggak salah campur ya teman-teman. Ada yang ukuran
3 meter, tapi ternyata yang 3 meteran itu pertumbuhannya stuck kayak gini nih. Ini 3 meteran. Kalau yang ini kalau nggak salah yang 2 meteran waktu itu, yang planter back-an. Yang kayak gini-gini nih. Sekarang. Termasuk ini baurnya malah belum ya, baurnya malah belum berbuah. Tapi duri hitamnya buahnya sangat ugal-ugalan. Kita akan coba telusuri satu persatu, dan ternyata secara keseluruhan pohon duri hitam berbuah sangat baik dan cenderung lebih genjah atau lebih cepat berbuah daripada Mosangking atau bahkan mungkin bawor yang memang sudah terkenal sejak lama bahwa si bawor itu memang genjah. Kita akan lihat kondisi pohon yang lainnya. Untuk jarak tanam saya kira ini sekitar 8 meter ya teman-teman. Tepatnya saya lupa karena sudah 3 tahun lebih. Tapi kalau dari kasat mata kita melihat jaraknya itu kurang lebih di 8 kali 8 meter. Dengan kondisi pohon yang sudah besar seperti ini terlihat agak rapat memang, tetapi inilah yang kemudian terjadi di sini teman-teman. Saya tidak mau klaim bahwa cara ini adalah cara yang paling baik atau jarak yang paling baik, tetapi setidaknya kami tampilkan video ini agar supaya teman-teman bisa menjadikan ini sebagai sebuah referensi mungkin, atau buat teman-teman yang sedang menginginkan kebun durian dengan konsep seperti ini bisa diterapkan. Karena ya itulah tujuan Republik Bibit datang kemana-mana, ke berbagai lokasi, tentunya dengan menghadirkan video-video aktual yang ada di lapangan, bagaimana dengan cara tanam, jarak tanam, pengairan, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi lapangan. Sekali lagi, kami tidak mau klaim bahwa cara yang kami lakukan atau yang kami sarankan itu adalah cara yang paling baik, tetapi inilah yang kemudian terjadi di kebun ini. Gitu ya teman-teman. Ini harus saya sampaikan berulang-ulang karena jangan sampai nanti saya dikira sok keminter atau sok tahu. Itu tuh sakit banget ya teman-teman. Saya bikin video ini nggak minta biaya ke kalian loh teman-teman ya. Saya nggak minta kalian buat mendanai saya punya video, tapi kalian bisa nonton dengan bebas, mau ditonton pagi, siang, sore, malam, terserah. Mau dipakai caranya monggo, enggak pun nggak apa-apa gitu. Nih duri hitam ya teman-teman, udah berbuah kayak gini ya, Masya Allah teman-teman, bagus banget nih pertumbuhan duri hitamnya tuh. Jadi ringnya teman-teman boleh lihat kondisi ringnya seperti ini, ring penyiramannya, dan pertumbuhannya pohonnya bukan hanya yang paling cepat berbuah, tapi secara postur tubuhnya, kok postur tubuh sih, postur batang pohonnya dia jauh lebih besar daripada pohon-pohon yang jenis lainnya. Ini menandakan betapa duri hitam ini memang sangat layak untuk dikembangkan, untuk ditanam, untuk dibudidayakan di berbagai kondisi lapangan, kondisi kebun, MDPL dan kawan-kawannya. Karena udah dari beberapa kali kita bilang sih kalau duri hitam itu memang genjah ya, bahkan dia mampu menggeser dominasi bawor yang tadinya kegenjahan itu dimiliki oleh si bawor. Kita harus jujur mengakuinya, udah kayak judul lagu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi duri hitam emang the best. Duri hitam emang the best. Terlepas banyak sekali pendapat tentang itu ya, ada yang suka, ada yang tidak, relatif ya. Artinya kalau orang yang hobi suka dengan Mosangking pasti dia akan bilang Mosangking ini itu dan sebagainya. Begitupun juga dengan jenis yang lainnya. Tapi setidaknya dari beberapa kebun, kita bilang dari 10 kebun yang kita datangi, memang duri hitam masih jadi juaranya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau soal rasa, tentunya saya nggak bisa bandingin. Kalau ada pertanyaan tentang Mas Roman enakan mana, duri hitam sama bawor, ya duri hitam harus dibandingkan dengan duri hitam. Kalau duri hitam dibandingin sama bawor, ya itu kan dua makhluk yang berbeda, dua hal yang berbeda. Ada yang orang hobinya atau sukanya dengan bawor aja udah cukup, ada yang bawor itu belum cukup, maunya Mosangking atau mungkin duri hitam. Jadi kalau dibandinginnya dengan jenis lain atau duri hitam dibandingin dengan jenis bawor, ya itu nggak bisa dibandingin apple to apple ya teman-teman, nggak bisa. Tapi kalau misalkan duri hitam
di sini di Bali dibandingkan dengan duri hitam di Banyumas. Itu mungkin agak fair ya teman-teman ya, lebih adil lah kalau dibandingin kayak gitu. Gitu. Oke, teman-teman, saya kira udah mulai ke gambar ya, udah mulai ketangkep nih seperti apa desain kebun, pola tanam, kemudian penyiraman tadi sudah kita perlihatkan tapi belum kita bahas. Jadi di sini tuh penyiramannya itu memang yang fokus penyiraman itu pada saat awal tanam sampai dengan di usia 1 tahun. Selepas daripada itu bukan berarti tidak penting disiram, tetapi sudah agak lebih lega lah, artinya secara kebutuhan air sepertinya memang dia sudah tidak lagi, bukan tidak perlu, nanti salah pula kan kita nyampeinnya. Jadi kita harus rinci nih ngomongnya teman-teman, jangan sampai dianggap nganu nanti ya. Pokoknya informasi yang saya dapat di sini 1 tahun pertama itu memang intens penyiraman, tapi selepas itu bukan tidak disiram, tapi waktunya agak lebih lama. Teman-teman lihat ini masih kelihatan sangat lembab dan mungkin sekitar seminggu 2 kali gitu ya, di saat udah lepas dari masa-masa 1 tahun itu atau masa-masa krusial itu teman-teman. Dulu waktu belum besar-besar pohonnya, panasnya luar biasa. Bali lah teman-teman tahu kan, gitu. Ini bawornya juga mulai berbuah. Halo Bapak, Om Swastiastu. Lagi ngarit Pak? Iya. Halo, ini namanya Pak, tadi saya lagi buat video. Ini namanya desa apa nih Pak? Desa Anturan. Desa Anturan. Iya, Desa Anturan. Kecamatan? Kecamatan Buleleng. Buleleng, kabupaten itu Buleleng. Kabupaten Buleleng, Kecamatan Singaraja enggak? Mana camatnya? Ya kayaknya itu deh. Ini buat kasih makan kambing atau sapi. Luar biasa. Om Swastiastu Bapak Matur Suksma nih sudah dikasih informasi. Luar biasa. Tapi kebun duriannya di sini bagus ya Pak ya? Ya ini bagus nih. Pada berbuah, udah pertumbuhannya juga bagus gitu ya? Keren sekali. Mana kecamatannya sih? Saya lupa. Nanti saya tanya sama beli yang di sana deh. Gitu. Jadi setiap hari ngarit di sini Pak? Iya. Ya, Oke. kadang 2 kali sore. 2 kali sore ya? Ya, sore. Iya. Oke Pak, matur sukma Pak. Matur sukma itu terima kasih gitu ya, sama-sama tuh. Kayak gitu teman-teman. Nah ini juga oji nih teman-teman. Saya dikit-dikit belajar ya teman-teman. Dan ternyata bahasa Bali itu ada beberapa yang hampir sama dengan bahasa Jawa. Contohnya kayak nggih itu sama dengan nggih di tempat kita di Jawa itu sama. Gitu. Kalau matur sukma itu ya terima kasih. Om Swastiastu itu salam, kayak ya sebagai salam kayak seperti halnya assalamualaikum kayak gitu teman-teman. Gitu. Yuk kita ke sana yuk. Tuh Bang Sukir udah mulai buka-buka baju. Ini lahan total luasnya saya nggak tahu nih, nanti saya coba ngobrol deh sama perawat kebunnya.